Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar kakak-kakak kelas 7? Semoga sehat selalu ya. Bertemu kembali dengan Bu Nurul tentunya untuk belajar matematika. Di video kali ini, materi matematika yang akan Bu Nurul bahas masih tentang bab perbandingan. Oke, di part kedua kali ini, materi perbandingan yang akan Bu Nurul bahas adalah perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Baik, kita langsung saja. Tapi sebelumnya mari kita awali dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Perbandingan senilai. Apa sih perbandingan senilai itu? Yaitu perbandingan dari dua besaran atau lebih di mana suatu variabel bertambah, maka variabel yang lain bertambah pula, dan sebaliknya. Jika suatu variabel berkurang, maka variabel yang lain berkurang pula. Gitu. Nah, ini untuk menyatakan perbandingan senilai atau rumusnya ya. Jika ada dua variabel A dan B, maka A1 per A2 sama dengan B1 per B2. Nah, ini lurus, perbandingannya lurus. Yang satu antara A dan B sama-sama ada di atas. Yang A2 dan B2 sama-sama ada di bawah. Inilah rumus perbandingan senilai. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, kejadian seperti apa sih yang merupakan perbandingan senilai? Dua hal apa sih yang disebut perbandingan senilai? Pertama, contohnya banyak barang yang dibeli dengan jumlah harga barang. Jadi jika kita membeli suatu barang, semakin banyak yang kita beli barangnya, maka harganya pun akan semakin bertambah pula gitu. Dan sebaliknya. Contoh yang kedua, banyak bahan kue yang diperlukan dengan jumlah kue yang nantinya dihasilkan. Semakin banyak bahan kue yang kita gunakan, maka nanti jumlah kue yang dihasilkan pun akan banyak pula. Yang ketiga, banyak bahan bakar suatu kendaraan dengan jarak yang ditempuh kendaraan tersebut. Yang keempat, jarak yang ditempuh suatu kendaraan dengan waktu tempuhnya. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Supaya lebih paham, mari kita ke contoh soal. Yang pertama, sebuah pabrik kue untuk membuat kue donat membutuhkan 5 kg gula untuk setiap 10 kg tepung. Pertanyaannya, berapa kilogram gula yang dibutuhkan jika terdapat 18 kg tepung? Mari kita jawab. Kita identifikasi terlebih dahulu. Ada apa saja sih yang diketahui di soal? Yaitu dua variabelnya adalah gula dan tepung. Nah, di mana jika gulanya 5 kg, tepung yang dibutuhkan 10 kg. Lalu terdapat 18 kg tepung. Berapa banyak gulanya gitu. Coba kita lihat bahwa dari variabel tepung ini dari 10 ke 18 ini bertambah, sehingga nanti untuk banyaknya gula ketika terdapat 18 tepung, maka ini juga gulanya akan bertambah pula. Nah, karena sama-sama bertambah inilah, makanya ini disebut perbandingan senilai. Mari kita langsung masukkan ke rumus bahwa 5 ini sebagai A1, 10 sebagai B1, lalu yang gula yang ditanyakan sebagai A2, dan 18 kg tepung sebagai B2. A1 per A2 sama dengan B1 per B2. 5 per X sama dengan 5 per, tadi untuk gula yang belum diketahui, kita misalkan X, 5 per X sama dengan 10 per 18. Nah, sampai di sini langkah berikutnya adalah dikali silang. X dikalikan dengan 10, lalu 5 dikalikan 18. Ini namanya perkalian silang, sehingga menjadi X dikali 10 sama dengan 5 dikali 18. Selanjutnya, X dikali 10, 10X. Sama dengan 5 dikali 18, 90. Masih ingat ya, ini PLSV. Kalau sudah seperti ini, maka X sama dengan 90 per 10. 10-nya dipindah menjadi dibagi. 90 dibagi 10, maka X sama dengan 9. Jadi kesimpulannya, gula yang dibutuhkan jika terdapat 18 kg tepung adalah 9 kg. Untuk contoh kedua, supaya tambah paham, ayah membeli buku tulis 6 biji dengan harga 24.000. Jika ayah mempunyai uang 48.000, maka berapakah buku yang bisa dibeli ayah? Gitu. Mari kita jawab. Untuk 6 buku harganya 24.000. Nah, Nah, dengan uang yang dimiliki ayah sebanyak 48.000, maka nanti ada berapa banyak buku yang bisa dibeli ayah? Coba kita fokus ke harga. Harganya dari 24.000 ke 48.000 bertambah. Otomatis nanti secara logika, buku yang dapat dibeli dengan harga 48.000 juga akan semakin banyak pula. Antara buku dan harga sama-sama bertambah. Jadi ini perbandingan senilai. Kita langsung saja masukkan ke rumus A1 per A2 sama dengan B1 per B2. A1-nya 6
per X per A2-nya X, 6 per X sama dengan B1-nya 24.000 per B2-nya 48.000. Masih ingat? Lalu setelah itu kita kali silang. X dikalikan dengan 24.000, 6 dikalikan 48.000. Nah, ini supaya lebih sederhana, 24.000 per 48.000 sama-sama ada nolnya 3, kita coret supaya lebih mudah ya untuk menghitungnya. Maka menjadi X dikali 24 sama dengan 6 dikali 48. Nah, untuk berikutnya, supaya tidak terlalu ribet menghitung 6 dikali 48, kita lakukan cara yang lain, yaitu 24-nya kita pindah terlebih dahulu. Maka dibagi. X sama dengan 6 dikali 48 per 24. Jadi 6 kali 48-nya tidak perlu dihitung terlebih dahulu. Nanti caranya kita sederhanakan. Mana sih yang sama-sama bisa dibagi dengan 24? Ya, berikutnya 48 dan 24 sama-sama bisa dibagi 24. Yang 48 dibagi 24 2, 24 dibagi 24 1. Sehingga tersisa 6 kali 2 per 1. Maka hasilnya 12. Sehingga banyak buku yang bisa dibeli ayah jika ayah memiliki uang 48.000 adalah 12 biji gitu. Kita lanjutkan ke materi yang berikutnya, yaitu perbandingan berbalik nilai. Apa sih perbandingan berbalik nilai itu? Yaitu perbandingan dari dua besaran atau lebih, di mana suatu variabel bertambah maka variabel yang lain berkurang, dan sebaliknya, jika suatu variabel berkurang maka variabel yang lain bertambah. Berbalik ya, kebalikan. Ya. Sehingga rumusnya A1 per A2 sama dengan B2 per B1. Jadi untuk B-nya dibalik, yang B2-nya di atas, yang B1-nya di bawah. Kalau yang tadi perbandingan senilai, yang satu itu semuanya di atas, posisinya lurus. Kalau berbalik nilai, ditukar posisinya, dibalik. Dalam kehidupan sehari-hari, contoh kejadian dua hal yang merupakan perbandingan berbalik nilai adalah banyak pekerja dengan jumlah hari untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Lalu banyak ternak dengan jumlah hari untuk menghabiskan makanan si ternak tersebut. Lalu kecepatan kendaraan dengan waktu yang ditempuh kendaraan tersebut. Selain itu bisa juga kecepatan kendaraan dengan jarak yang ditempuh kendaraan itu. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Intinya kalau perbandingan berbalik nilai, jika suatu variabel itu bertambah, tapi variabel yang lainnya itu berkurang dan sebaliknya. Kita ke contoh soal, suatu pekerjaan dapat diselesaikan oleh 12 orang dalam 15 hari. Karena suatu hal pekerjaan harus selesai dalam 9 hari. Banyak pekerja tambahan supaya pekerjaan itu selesai tepat waktu adalah, untuk 15 hari itu bisa diselesaikan oleh 12 orang. Tapi kemudian harus selesai dalam waktu 9 hari, lebih singkat. Berarti secara logika maka harus banyak orang yang dipekerjakan supaya cepat selesai gitu ya. Jadi berbalik nilai. Nah, kita identifikasi waktunya untuk 15 hari 12 pekerja. Nah, kalau 9 hari ini berapa pekerja? Nah, yang waktu ini kan dari 15 ke 9 berkurang. Nah, tapi pekerja orangnya justru harus ditambah ya kan, supaya dengan waktu yang singkat bisa selesai tepat waktu. Jadi untuk yang pekerja bertambah. Yang di sini berkurang. Untuk waktu berkurang, untuk pekerja bertambah. Jadi ini berbalik nilai. Kita langsung saja masukkan ke rumusnya. A1 per A2 sama dengan B2 per B1. Ingat ya, ditukar B2 dengan B1-nya. Sehingga A1-nya 15 per A2-nya 9 sama dengan B2-nya X yang ditanyakan per B1-nya 12. Setelah itu dikali silang. X dikali 9 sama dengan 15 dikali 12. Nah, kita pindahkan 9-nya ya, supaya tidak perlu menghitung hasil perkalian 15 kali 12. Maka X sama dengan 15 dikali 12 per 9. Mana sih yang sama-sama bisa dibagi? 9 dengan 15. Atau bisa juga 9 dengan 12. 15 dengan 9 sama-sama bisa dibagi 3. 15 bagi 3, 5. 9 dibagi 3, 3. Setelah itu, mana lagi yang bisa dibagi antara atas dan bawah, yaitu 12 dengan 3. 12 dibagi 3, 4. Sehingga tersisa 5 kali 4, maka hasilnya X sama dengan 20.
20 ini adalah jumlah pekerja untuk menyelesaikan pekerjaan dalam waktu 9 hari. Tapi yang ditanyakan di soal adalah pekerja tambahan. Ya, kalau pekerja tambahan berarti kita lihat yang sebelumnya ada berapa pekerja, yaitu 12. Jadi 20 dengan 12 dikurang. 20 dikurang 12 sama dengan 8 orang. Jadi tambahan pekerja yang diperlukan 8 orang. Karena tadinya sudah ada 12 pekerja. Seperti itu. Kita ke contoh yang kedua, contoh yang terakhir. Makanan yang disediakan pengusaha ternak cukup untuk 20 ekor sapi selama 30 hari. Jika sapi dijual 5 ekor, maka persediaan makanan untuk ternak sapi yang sisa cukup untuk makanan sapi selama, mari kita jawab. Kita identifikasi dulu. Untuk 20 sapi, makanannya habis dalam waktu 30 hari. Nah, lalu sapinya dijual 5 ekor. Karena sudah laku ya. Nah, jadi tersisa 15 sapi. Nah, dari sisa 15 sapi tersebut dengan persediaan makanan yang sama habis dalam waktu berapa hari? Karena sapinya berkurang dari 20 menjadi 15, maka otomatis semakin lama nanti makanannya habis, ya kan? Secara logika seperti itu. Jadi untuk yang banyaknya sapi berkurang, tapi untuk banyaknya hari untuk menghabiskan persediaan makanan itu semakin bertambah. Karena semakin sedikit sapinya, otomatis nanti lebih lama habisnya. Kita langsung saja masukkan ke rumus. A1 per A2 sama dengan B2 per B1. A1-nya 20, A2-nya 15 sama dengan B2-nya X per B1-nya 30. Setelah itu dikali silang. Maka X dikali 15 sama dengan 20 dikali 30. Setelah itu kita pindahkan 15-nya menjadi X sama dengan 20 dikali 30 per 15. Kita coret yang sama-sama bisa dibagi. 20 dengan 15 sama-sama bisa dibagi 5. 20 dibagi 5, 4. 15 dibagi 5, 3. Setelah itu mana lagi yang bisa dibagi dengan yang bawah, yaitu 30 dibagi 3 sama dengan 10. Sehingga tersisa 4 dikali 10, maka hasilnya X sama dengan 40. Artinya persediaan makanan cukup untuk dihabiskan 15 ekor sapi selama 40 hari. Baik, demikian penjelasan dari Bu Nurul mengenai perbandingan senilai dan berbalik nilai. Semoga bisa dipahami dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.